Selain budidaya pembesaran ikan sidat, ternyata di tempatnya Mas Gunawan ini ada juga budidaya ikan gabus atau bayong. Kita tahu bahwa ikan gabus maupun ikan bayong itu di pasaran itu harganya tinggi ya, melebihi pasaran ikan yang lain termasuk ikan laut. Nah, ini adalah salah satu kolam indukan di mana isinya ini indukan ikan gabus atau bayong. Kita akan mendapatkan keterangan dari Mas Gun tentang budidaya ikan bayong atau ikan gabus ini. Indukan gabus saya ukuran 1 kilogram lebih. Ini ada 2 pasang. Jadi untuk pematangan telur kita pertama yang penting tahu dulu jantan sama betinanya. Jantan betina dari ciri fisik biasanya kelihatan, kalau jantan lebih ramping, kalau betina lebih gemuk. Kalau kelaminnya di bawah itu dekat sekali dengan sirip, berarti dia jantan. Kalau kelaminnya berjarak sekitar 1 sisik dengan sirip bawah, itu berarti betina. Walaupun misalnya betinanya kering. Ini kita kolonikan dulu untuk mematangkan telur. Nanti kalau telurnya sudah matang, baru kita pisahkan menjadi hanya 2 pasang untuk 1 kolam ikan. Tempat bertelurnya itu di tempat enceng godok itu, kotak ini biasanya dia bertelur seperti telur katak. Nah, nanti dia menetas sendiri setelah 3 hari keluar dari indukannya. Ya, berupa larva. Larva ini nanti kita pisah juga dengan induknya, bisa juga kita campur. Larva ini pakannya kutu air. Kutu air. Ya. Merutu itu ya. Merutu ya. Iya, merutu kan. Merutu banyu. Iya, merutu banyu. Nah, nanti indukan ini kita pindahkan lagi. Kalau sudah netes kita pindahkan. Setelah umur 3 hari indukannya kita pindah biar dia mereproduksi telurnya lagi. Itu sekali netes itu berapa ekor, Mas? Biasanya? Ini ikan gabus yang ukuran ini 1 kilo lebih ini sekali bertelur dia sekitar 20.000 ekor. 20.000 ekor ya. Tapi prosentase selamat sampai bisa kemudian dibesarkan sekitar 70%-nya dari 20.000, sekitar 13 ribuan. Penyakitnya sama jamur. Nah, jadi untuk mengatasi jamur pun kita nanti lihat di kolam pembesaran situ, kita polikulturkan juga dengan ikan nila. Karena ikan nila memakan bakteri-bakteri yang menyebabkan jamur tersebut. Inilah mengapa kalau kita di tempat wisata itu kita jumpai banyak terapi ikan. Ya. Nah, terapi ikan itu ternyata ikan itu memakan jamur-jamur yang ada di kulit kaki. Salah satu bentuk dari polikultur ya. Iya. Polikultur yang awalnya itu sebenarnya diterapkan di budidaya ikan. Ya. Yang kemudian bisa dibuat wisata menjadi terapi ikan, terapi kesehatan kulit bagi manusia. Ya. Gabus ini pemasarannya kita ada pengepul besar di Yogyakarta. Ya? Ya. Kalau ukuran yang 500 gram up atau setengah kilo ke atas itu 100.000 per kilo. Nanti hidup ya, Mas? Hidup. Diproduksi untuk membuat kapsul albumin. Oh iya, kapsul albumin yang sampai hari ini sangat dibutuhkan di praktisi medis dan untuk kebutuhan kita. Itu dari ikan gabus ya, kapsul albumin. Kenapa dibikin ini pakai waring ya? Ini karena biar tidak lompat, apalagi kalau hujan turun itu ikan kan senang lompat-lompat. Ya, itu ikan gabus itu lompatnya bisa tinggi. Nah, masa pelihara ikan gabus ini juga lumayan panjang. Dari netes sampai panen sekitar 1 tahun. Untuk pakannya? Makannya pelet biasa, pelet pabrikan itu sama maggot. Terus yang terbaik itu percil. Itu nyarinya apa nggak susah, Mas? Apa memang sudah ada pencari percil yang setor gitu? Ya, kita ada pencari percil beberapa orang yang setor ke sini. Kenapa kalau cuaca ekstrim airnya malah sedikit, apa nggak kepanasan malah gitu, Mas? Jadi kalau cuaca ekstrim nanti ketika siang panas air kayak gini, turun hujan, kan kalau airnya dalam itu suhunya terlalu dingin. Kalau airnya pendek segini, ketika turun hujan masih bisa nyampur atau bisa menjadi suhu. Penyakitnya juga nggak ikut datang. Di kolam ini kemarin saya panen sekitar 3 kuintal. Ini sisa panen kemarin, Mas Raffi, dari
minggu kemarin saya panen, saya juga stor ke Yogyakarta. Dan ini sisanya ya sekitar mungkin sekitar 50. Berarti diterapkan sistem rolling itu ya, jadi biar nggak sepanenan setahun sekali gitu ya. Ya, jadi kita grading dulu, yang Ya. besar kita angkat dulu, kita panen dulu. Nah, ini nanti kita panen sekitar 3 bulan kemudian. Itu tadi teman-teman kita sudah belajar tentang pembudidayaan sidat dan juga ikan gabus ini di tempatnya Mas Gunawan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dengan daya sukma manusia, segala sesuatu akan lebih bermanfaat, berharga, dan bernilai tinggi. Gun sudah menekuni dunia pembudidayaan ikan gabus itu berapa tahun? Baru saja kita ingin mengembangkan, karena saya lihat di alam liar gabus itu semakin langka. Makanya saya punya ide. Kebetulan saya kenal dengan salah satu pengepul besar di daerah Yogyakarta. Nah, kita juga ingin melestarikan sebetulnya. Ingin melestarikan ikan gabus ini, di samping melestarikan juga nilai jualnya atau nilai ekonomisnya sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Iya, betul. Kuncinya cuma satu, telaten dan sabar. Telaten dan sabar. Untuk penggantian air gimana Mas? Penggantian air itu ikan nila itu juga sebagai indikator kebersihan air. Iya. Jadi kalau ikan nila pagi itu ngap di atas, itu otomatis air harus ganti. Nggak harus air bening, nggak harus air jernih. Yang penting air ini sehat. Ganti ya. Ya, kriteria air sehat itu gimana? Saat yang pertama, pH harus 7 sampai 8. Jangan sampai di bawah 7, jangan sampai di atas 8. pH itu keasaman air. Yang kedua, dissolve oksigen atau oksigen terlarut itu harus di atas 5 ppm. Terus kepekatan air TDS, total dissolve system apa ya, kalau nggak salah itu singkatannya, itu harus di atas 150. Ya, sedangkan siapa yang tahu air sehat sendiri ya ikan itu sendiri. Iya. Pokoknya kita nggak perlu alat yang modern canggih, cukup kasih ikan nila. Kalau ikan nilanya sudah ngap kalau pagi itu berarti air itu harus ganti. Untuk ketinggian standar berapa Mas? Ketinggian standar itu 50. 50. Kalau cuacanya nggak ekstrim seperti Kalau ini, ekstrim justru malah harus dikurangi harus diturunkan. Oke Bor,